lagi di acara Ocit dengan gue Mon sebagai host di sini. Gue kedatangan bintang tamu yang bisa mungkin membuat inspirasi buat banyak orang gitu ya. Jadi dia tuh salah satu atlet sepak bola, yaitu dia. Halo semua, kenalin nama gue Dias. Dia apa kabar? Baik, Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. boleh. Gue bakal ngasih beberapa pertanyaan buat lu, mungkin lu bisa jawab. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ya kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Lu kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kalau untuk akhir-akhir ini sih gue kesibukannya cuman kuliah ya. Oh, Gue kan sekarang masuk kuliah semester 5 dan lagi sibuk penulisan ilmiah aja sih. Tapi lu tetep nggak? Kan lu atlet nih di sini. Masih lu jalanin nih? Masih, cuman gue udah jarang banget ikut yang turnamen besar lah. Paling cuman yang kayak nakam-nakam kecil aja. Kenapa itu? Karena gue ada pengalaman cedera, jadi di situ gue ada trauma lah. Terus coba dong dia ceritain pertama kali yang bikin lu tertarik sama sepak bola nih apa sih? Dan kapan gitu tuh? Gue tertarik sepak bola tuh dari kecil ya, soalnya kan di rumah gue tuh ada lapangan. Jadi dari kecil tuh gue emang udah main bola lah. Dari umur berapa ya? Udah dari umur 1 SD mungkin. Itu gue udah main bola. Main bola kayak Main bola nyeker. Oh, itu berarti yang gawangnya itu pakai sendal. Oh iya. Ya, itu kalau ditanya kenapa gue suka sepak bola, karena emang udah jadi rutinitas gue setiap sore aja sih. Gue setiap sore tuh main bola sama teman-teman gue juga. Berarti awal kayak main-main. Iya, awalnya dari main biasa iseng, terus lama-lama jadi kok kayak suka gitu, hobi, terus juga ada keinginan lah buat di dunia sepak bola ini. Jadi lo mau seriuskan Ya, SSB lo? SSB ikut di Korsuta, terus juga gue sempet direkrut sama SSB Maisan, itu dia di Kalibata. Pas kapan tuh lu umur? Sekitar umur 5 SD kalau nggak salah, itu gue direkrut dari Maisan. Gue latihan di sana tuh selama setahun. Habis itu gue udah nggak ikut lagi karena emang di situ Maisan tuh ada sedikit masalah lah. Jadi gue kayak udah nggak serak aja gitu sama Maisan. Masalah dengan lu atau masalah? Enggak, masalah dianya? dari Maisannya, bukan dari guanya terhadap klubnya itu. Jadi akhirnya lu memutuskan keluar. Iya, betul. Berarti lu udah lama banget dong Iya, udah lama banget. Dari kecil gue suka sepak bola. Dari SD sampai sekarang gitu kan. Terus ada gak sih momen yang paling berkesan lu selama di dunia sepak bola? Yang sedih atau senang nih? Senang dulu. Kalau untuk senang sih ya pastinya gue udah mengikuti banyak kejuaraan dan di situ gue juga udah juara. Terus juga dalam prestasi individu gue udah dapet berbagai pencapaian lah, kayak misalkan MVP atau top score. Nah, terus kalau misalkan buat dalam tim ya gue udah ngerasain kejuaraan juara 1, juara 2 segala macem lah. Itu juga di situ banyak lah tantangan yang gue hadapin juga. Apa tuh kalau boleh tahu Tantangannya ya kayak misalkan ada teman gue yang lebih jago daripada gue gitu. Kayak pressure gitu lah buat gue, kayak misalkan temen gue lebih jago nih, gue harus gimana biar misalkan biar gue tuh bisa dipakai sama pelatih gitu. Tapi itu jadi motivasi lu juga. Ya, jadi motivasi gue juga buat berkembang. Terus kan tadi lu bilang kan lu sempet cedera itu kalau tahu itu cedera karena apa sih, dan cedera apa? Jadi gue tuh waktu itu cedera sekitar tahun 2021 bulan Oktober. Jadi waktu itu gue lagi ikut pertandingan persahabatan futsal di My Futsal ya, itu buat ikut Liga AFI. AFI itu Liga Asosiasi Futsal Indonesia. Itu udah lumayan besar. Iya, udah lumayan besar lah eventnya. Terus gue di situ tanding, kebetulan gue masuk paketan pertama sama anak-anak SMP gue. Oh, itu zaman SMP apa? Enggak, maksudnya jadi gue dari SMP itu udah ikut klub ini. Nah, jadi gue tuh direkrut sama klub ini, satu paketan gitu. SMP gue direkrut semua ke dalam klub ini gitu. Ya, terus? Di situ posisinya emang
kita pemanasannya kurang lah, karena kaget kan kalau misalkan bisa masuk starting pertama gitu. Ya udah gue main, terus pas di pertandingan gue kaget, gue ditabrak dari belakang sama musuh. Ya dengkul gue, di situ gue langsung jatuh tuh, langsung dengkul gue geser lah. Kanan apa kiri? Kanan. Tuh geser. Di situ gue udah nggak ada niatan buat bangkit lagi, karena gue udah tahu di situ gue udah kena ACL. Jadi di situ gue udah tergeletak aja, nangis. Lu ngerasa kayak anjir nih gue udah nggak bisa lagi nih kayaknya? Di situ belum kepikiran. Gue masih kayak oh ya udahlah, gue ke samping dulu ya, minggir dulu ke luar lapangan. Itu terus dari situ pokoknya gue latihan terus kan di rumah, kayak nggak ada pesimisnya lah. Gue tetap latihan di rumah, terus juga iya ada penguatan, terus kayak gue ini juga gue kasih es batu, gue kompres segala macam. Dan situ gue coba main lagi. Main sparring biasa. Jeda dari lu kena ACL itu sampai lu di situ posisinya gue belum tahu kalau misalkan itu ACL beneran. Gue cuman angan-angan doang, ya kayak ngasal aja. Itu berarti berapa jarak berapa lama? Sekitar semingguan gitu gue. Main lagi ya, soalnya udah enakan kan kebetulan dengkul gue main lagi. Nah terus di situ gue kena lagi tuh, dengkul gue kambuh. Nah mulai dari situ gue udah kayak setiap malam tuh gue kesakitan, ngejerit ya kan, karena saking sakitnya. Sakit banget. Nah terus akhirnya gue mutusin buat ke Haji Naim. Iya. Ya Haji Naim. Kalian tahu Haji Naim? Tahu pasti, kalian pasti tahu Haji Naim. Yang pasti tahu. Gue ke Haji Naim, di situ ya udah tuh dengkul gue dicek. Terus kalau nggak salah mulai dari situ nggak terjadi apa-apa sama dengkul gue, kayak oh gue masih sakit gitu, gue jalan kayak masih nggak enak segala macam kan. Terus akhirnya gue bilang ke nyokap gue dulu, gue nggak berani bilang ke bokap, nah takut kan. Itu lo pertama kali lu bilang kalau kaki? Iya, gue bilang ke nyokap dulu. Oh berarti lu selama lu sakit dari awal tuh lu nggak ngomong ke orang tua lu apa? Enggak, karena gue belum yakin kalau misalkan emang itu gue cedera parah. Lu masih kayak oh ini cedera biasa kan? Iya betul. Terus gue ngomong ke nyokap gue, dan di situ nyokap gue ngomong ke bokap gue. Nah dari situ baru tuh bokap gue nyaranin buat ke fisioterapi. Itu di Windy Mayang, Kemang. Gue kesana, iya gue fisioterapi selama berapa? Sebulan atau 2 bulan. Terus fisioterapinya tuh bilang kalau misalkan kalau gue mau main lagi, gue harus operasi. Meskipun setelah operasi tuh kita nggak bisa 100% sembuh. Itu operasinya jadi gimana? Dengkul lu kenapa gitu? Diapain? Iya, pertama dicek dulu ini dengkul kenapa, nanti kalau misalkan udah ketahuan baru kita lanjut ke tahap operasi. Nah terus di situ ya udah gue minta rekomendasi kan ke fisioterapinya, kayak operasi di mana gitu. Cuman di situ direkomendasi tuh di tempat apa gitu, gue lupa namanya. Cuman di situ gue ngecek ke Siaga, rumah sakit Siaga Pejaten. Nah di situ pas gue MRI katanya ACL gue sobek. Itu parah. Lo di situ gimana pas tanggapan lu tahu? Udah kaget aja sih, udah kayak down banget mental gue. Gue tahu ACL, terus gue fisioterapi lah di rumah sakit tuh berapa lama ya? Semingguan, kalau seminggu 2 minggu. Gue bolak-balik ke rumah sakit. Nah, terus kebetulan saudara gue ada yang nelpon gue nih, karena waktu itu ngeliat status nyokap, ya kan? Update dah. Iya, ya udah sama saudara gue direkomendasiin rumah sakit khusus bedah. Itu di Halimun. Daerah Halimun. Terus ya udah gue sama nyokap gue, bokap gue tuh udah rekomendasiin, ya udahlah coba aja di sana, siapa tahu lebih benar gitu rumah sakitnya. Nyata pas gue ngecek MRI di sana hasilnya beda sama yang di Siaga. Jadi yang di Siaga itu ACL gue yang kena. Kalau di situ? Tapi kalau misalkan yang di Halimun, meniskus gue yang kena, ACL-nya aman. Terus jadi meniskus gue robek 6 cm. Jadi bukan ACL. Nah itu salah di situ. Nah setelah dicek seminggu kemudian baru gue operasi. Baru di Halimun? Iya di Halimun itu. Berarti lo sempat beberapa kali pindah-pindah rumah sakit, cek ini cek ini? Iya ngecek segala macam. Karena kan
buat masing itu kan butuh kepastian juga kan, nggak asal yang main operasi itu aja. Soalnya kan ya tahu sendiri lah biaya buat operasi itu mahal kan. Iya, operasi besar kan itu. Iya, operasi besar itu hitungannya. Terus ujung-ujungnya akhirnya lu bisa sembuh tuh. Jadi setelah operasi itu gue ada 4 kali pertemuan ke rumah sakit itu buat ngecek kondisi gue. Jadi setiap minggu tuh gue ngecek sana. Oh, berarti abis operasi lu kayak seminggu? Iya, gue rutin. Jadi gue nggak nginep. Jadi gue hitungannya kayak apa sih, kontrol? Iya, kontrol. Nah, terus itu posisinya gue masih pakai tongkat ya jalannya. Nah, setelah 4 minggu itu gue udah lepas tongkat. Gue disuruh latihan jalan di sana. Setelah latihan jalan, udah tuh gue dilepas kan sama pihak rumah sakit. Jadi setelah dilepas, gue langsung lanjut ke fisioterapi yang di Mayang itu. Nah, kebetulan gue ditanganin sama Kania. Jadi Kania ini yang nanganin gue dari awal gue sebelum operasi. Jadi dia udah tahu lah, kayak misalkan gue harus latihan apa, gue harus ngapain, tuh dia udah tahu. Tapi lu akhirnya udah sembuh ya, alhamdulillah udah bisa jalan. Ya udah biasa. Lumayan lah, gue sekarang udah main lagi. Terus juga kadang-kadang gue masih tetap latihan, cuman gue udah nggak datang ke fisioterapi lagi. Paling gue kalau misalkan kenapa-napa itu gue nanya aja sih ke Kania lewat chat. Itu apa, tahun berapa pas lu udah dinyatakan lu sembuh nih, lu udah nggak harus pakai udah jalan biasa, lu udah sebenarnya dibilang sembuh tuh enggak ya, soalnya kan gue juga selama ini suka kambuh gitu cederanya. Jadi dibilang sembuh 100% tuh sebenarnya enggak. Gue bilang sembuh tuh ketika emang gue udah bisa main aja gitu, main enak, lepas gitu. Jadi trauma gue udah hilang. Kayak misalkan gue main, cuman itu gue udah gak mikirin dengkul gue, jadi kayak main lepas aja. Berarti sama lu kena penyakit ini tuh, kenapa ya, cedera ini, lu tuh bukan cuma sakit di fisik tapi lu mental juga ya. Itu ya? Mental gue kena banget sih, soalnya gue sebelum operasi tuh setiap malam nangis. Gue mikirin kepikiran nih gue sampai kepikiran kalau misalkan gue bakal lepas sepatu sih, maksudnya gantung sepatu lah istilahnya. Kayak udah nggak mau olahraga apa lagi. Kira lu bisa, itu kayak yang itu gimana sih itu, ini bisa jadi motivasi buat orang-orang yang mungkin punya nasib yang sama, pencedera, terus kayak yang jadinya ngedown lah apa, berpikir itu guys, nih lu lihat dia bisa akhirnya sekarang bangkit lagi karena dia juga lu yakin, lu berusaha, lu bisa lagi bangkit. Yang penting gak pesimis aja sih ya, yakin sama diri sendiri kalau misalkan lu bisa bangkit. Jangan gampang nyerah deh, mau apapun itu rintangan lu. Itu kuncinya ya guys. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Dia terima kasih banyak udah nyempatin waktunya, dan terima kasih juga untuk semua yang udah nonton, dan makasih. Jangan lupa untuk lihat tungguin episode kita selanjutnya, dan bye bye. Bye bye.